Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Satu hal yang penting dalam menanam timun yaitu pengelolaan gulma. Apalagi ketika timun sudah mulai berbuah, maka gulma harus segera diatasi. Apa sebabnya? Oke, kita cek langsung saja. Ini timun mulai berbuah. Kemarin kita sudah sempat petik beberapa. Kayak gini, mulai buah-buah kecil, ada yang udah besar juga. Oke, kita mulai dari bawah. Jadi gulma itu tanaman pengganggu, baik itu tanaman yang bisa kita manfaatkan kayak bayam ini, ataupun tanaman rumput liar yang tidak bisa kita manfaatkan. Mereka semua adalah pengganggu. Kenapa mengganggu? Karena mereka juga mengambil nutrisi dari dalam tanah di sekitar pohon timun. Pohon timun itu akarnya kan nyebar. Nah, akar nyebar, dia nyari nutrisi di sekitar sini, tetapi ketemu dengan akarnya ini. Makanya ini juga sangat mengganggu untuk ketersediaan unsur hara bagi timun. Padahal pada saat ini timun lagi banyak-banyaknya butuh unsur hara untuk memenuhi kebutuhan pembentukan buah di atas. Kemudian daun-daun yang udah tua gini juga kita bersihkan biar semua nutrisi yang diserap oleh timun itu fokus untuk pembentukan buah di atas. Nah, gulma ini sangat-sangat mengganggu karena bisa menurunkan produktivitas itu sampai 80% katanya menurut penelitian. Maka harus secara rutin kita bersihkan, karena pertumbuhannya itu sangat cepat biasanya gulma. Padahal ini kan tidak terkena sinar matahari ya, dia dari atas sudah tertutup oleh tajuk tanaman timun, tapi tetap saja gulma ini bisa tumbuh. Maka harus kita bersihkan. Nah, nanti setelah kita bersihkan, kemudian kita juga secara rutin memberikan tambahan sumber nutrisi bagi tanah. Apa itu? Kompos atau pupuk kandang atau kotoran hewan yang sudah menjadi tanah. Kebetulan kita punya ini, pokoknya daerah seputar akar ini harus bersih dari gulma atau rumput liar. Nah, ini kan akarnya kelihatan ya. Bentar. Nah, ini perlu diaduk. Nanti kita berikan kompos sedikit, kemudian tanah-tanah kalau ada semacam garpu ya, kita ambil tanah sekitarnya ini. Nah, kita urukkan ke sini. Nah, setelah itu area sekitar sini kita berikan kompos untuk suplai bahan baku nutrisi bagi tanaman selanjutnya. Jadi pupuk yang kita berikan itu pada dasarnya itu untuk memberikan bahan baku makanan bagi mikroba. Nanti mikroba lah yang membentuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman itu ngambil sesuatu yang dihasilkan oleh mikroba, mikroorganisme, baik mikroba, bakteri, jamur, apalah jasa teknik yang ada di tanah sini.
Oke, setelah ini kita akan ambil kompos. Nah, ini komposnya. Kemarin ada yang nanya pupuk kandang apakah bisa langsung aplikasi. Jawabannya bisa kalau bentuknya sudah seperti ini, hitam dan hancur. Hitam dan hancur udah seperti tanah. Jadi warna, rasa, tekstur, bau sudah seperti tanah. Ini seperti ini. Nah, siapa yang membuat pupuk kandang atau kotoran hewan itu menjadi tanah? Salah satunya adalah hewan-hewan kecil ini. Bentar. Hewan-hewan kecil inilah yang membantu kotoran hewan itu hancur menjadi seperti tanah. Nah, ini kayak gini. Jadi ini bukanlah musuh, tetapi ini sahabat, karena mereka itu memangsa bahan organik mati, bukan bahan organik hidup. Nih kayak gini jadinya nih. Nah, ini hasil kerjaan mereka itu jadinya seperti ini. Bagus sekali kan. Oke, kita akan ambil untuk penambahan nutrisi untuk tanaman timun. Usahakan benar-benar bersih dulu ya sebelum kita berikan tambahan kompos atau pupuk kandang yang kecil-kecil juga. Karena yang sangat kecil, meskipun kecil ini, kalau jumlahnya banyak, dia akan menjadi kompetitor unsur hara dalam tanah untuk tanaman budidaya kita. Kegiatan ini bisa kita lakukan setiap hari kalau tidak ada kerjaan. Karena ini kegiatan yang sangat mengasihkan loh, beneran sangat mengasihkan. Kita bisa berolahraga, kita berinteraksi dengan tanah, karena di dalam tanah katanya ada mikroorganisme yang dia itu melepaskan hormon yang ketika kita hirup itu menambah semangat, katanya seperti itu. Makanya kalau kita bermain tanah itu seneng katanya. Ini dia. Oke. Nah, ini kita tebarkan di sekeliling. Nah, kalau biasanya kita sampaikan untuk penambahan kompos itu 2-3 genggam per tanaman. Ya, kalau kita terbatas punyanya ya segitu, tapi kalau kita punya banyak ya nggak pakai ukuran lah. Ini ya, di seputarannya ya, karena yang ngambil nutrisi tanaman itu, yang ngambil nutrisi itu bukan di dekat batang, tapi di seputaran tanaman. Kita melihat jenis tanamannya apa, perakaranya itu jauhnya sampai di mana. Nah, pada umumnya tanaman itu akarnya berkembang sejauh tajuk tanaman. Itu kalau tanaman buah, tanaman besar ya. Kalau tanaman merambat ya mungkin sama, jauh lihat rambatannya. Nah, kita berikan kira-kira yang ada pucuk akarnya, akar terjauh, karena dialah yang mengambil nutrisi dari dalam tanah. Karena yang di seputar sini itu udah akar tua, dia nggak ngambil, tapi dia akan mengeluarkan akar muda lagi di ujung-ujungnya semuanya. Oke. Jadi dalam berkebun organik itu butuh ketelatenan ya, karena tidak instan. Semuanya butuh proses, dimulai dari awal yang lama. Kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, tidak ada yang instan. Kita harus mulai dari awal dengan menyediakan bahan organik yang banyak terhadap tanah. Nah, setelah tanah itu subur, tinggal kita tanami, kita rawat. Dan pemberian bahan organik itu tidak ada waktu tertentu, tidak ada batasan. Jadi terus menerus, kalau kita punya tambahkan, punya tambahkan.
karena itu akan memperbaiki tanah ke depan dan akan menyuburkan tanaman kita. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sementara sebelahnya ini timunnya juga timun kacang panjang sudah mulai tumbuh, dan ini ternyata kemarin membersihkan rumputnya kurang bersih. Kita akan segera bersihkan lagi kayak gini. Ini bentar lagi ini, kalau ini nggak dibersihkan ya akan mengganggu. Nah, rumput ini kita cabut, kita letakkan di sela-sela ini. Nanti dia akan membusuk, yang tumbuh ya ada tumbuh lagi walaupun sudah kita cabut. Tapi paling tidak sudah meminimalisir gangguan terhadap tanaman budidaya. Di rumputnya akan jadi kompos juga. Ini. Nah, ini sebelahnya juga ada tumbuh.